lagi di channel saya. Kali ini saya mau membahas soal yang model baru untuk SKL UN di tahun 2019 ini, yaitu mengenai gaya ke atas dan jumlah penumpang maksimal yang aman. Nah, soalnya seperti ini, sebuah kapal yang masanya 120 ton memiliki volume 200 meter kubik. Agar dapat berlayar dengan aman, badan kapal yang terdapat pada permukaan harus 1/5 bagian. Berapakah jumlah penumpang maksimal yang dapat diangkut kapal jika massa rata-rata tiap orang yang naik itu 60 kg dan massa jenis air laut 1030 kg per meter kubik? Tujuannya adalah kita jangan sampai overloaded sehingga menimbulkan rawan bahaya ya, sehingga rawan tenggelam seperti yang pernah terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan itu sangat disayangkan dan jangan sampai terjadi. Makanya kalau kita bisa hitung-hitungan seperti ini, sedikit banyak kita bisa memprediksi berapa kapasitas aman sebuah kapal atau perahu. Jadi kita mau pilih yang ini ya, properly loaded atau sesuai dengan peruntukannya. Pertama-tama kita akan kumpulkan informasi, yaitu yang diketahuinya. Yang pertama adalah massa kapal 120 ton atau 120.000 kg. Ini massa kapalnya saja ya, jadi belum termasuk penumpang. Kemudian volume kapalnya 200 meter kubik totalnya. Tapi yang kita butuhkan adalah bagian kapal yang nantinya tercelup atau terendam dalam air. Jadi kalau yang di permukaan 1/5, tentu saja bagian yang di dalam air adalah 4/5, didapat dari 1 kurangin 1/5. Dan 4/5 kita kalikan dengan 200 meter kubik, jadi ini dicoret jadinya 40, 4 kali 40 sama dengan 160 meter kubik gitu ya. Kemudian massa jenis air lautnya 1030 kg per meter kubik. Gravitasinya karena nggak diketahui, kita masukkan 10 meter per second kuadrat. Massa penumpang rata-ratanya ada 60 kg. Berapakah jumlah maksimal penumpang? Nah, kita mulai dengan gaya ke atas dulu ya, karena ini prinsipnya adalah gaya ke atas. Dan saya akan tulis seperti ini, bahwa gaya ke atas akan sama dengan berat kapal secara total, supaya posisi kapal aman di atas air atau stabil. Maksudnya adalah kita menggunakan prinsip sigma F sama dengan 0 seperti hukum Newton yang pertama. Kenapa alasannya seperti itu? Karena kita harapkan ketika kapal ada di permukaan air, maka kalau semula bagian yang terendam adalah 4/5, dia tidak bertambah gitu, dia stabil di tempatnya. Sehingga tidak ada perubahan arah atau perubahan posisi secara vertikal. Jadi posisinya kalau terendamnya segini ya kurang lebih segitu. Sehingga sigma F atau resultan gaya yang bekerja, yaitu gaya ke atas dan berat kapal secara total, itu sama. Sehingga saya tuliskan seperti ini. Nah, FA sendiri kan punya rumus kan ya. Rho tercelup kali, rho cairan kali volume tercelup kali gravitasi. Berarti kapal total boleh saya tulis jadi seperti ini. W kapal total akan sama dengan gaya ke atas, yaitu massa jenis cairan, yaitu air laut, volume kapal yang tercelup, berarti jangan 200, tapi yang 160 meter kubik, dikalikan percepatan gravitasi. Kita masukkan angkanya, 1030 kg per meter kubik kali 160 meter kubik kali 10. Tinggal 103 dikalikan 16, nanti ada 03 di belakangnya, dan sudah dihitung, ketemunya adalah 1.648.000 Newton. Ketemunya Newton ya, karena berat itu merupakan contoh gaya, yaitu gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, kemudian dari berat kapal, masih ingat kan namanya massa adalah berat dibagi dengan percepatan gravitasi. Berarti dengan cepat saja, berat kapal 1.648.000, berarti massa kapal kita bagi dengan 10 atau gravitasinya, sehingga nolnya berkurang 1, satuannya menjadi kilogram. Jadi massa kapal total beserta penumpangnya maksudnya 164.800 kg. Nah, kita punya tadi massa kapal. Jadi kalau kita pengen dapat massa penumpang, ya pasti massa kapal secara total dikurangi massa kapalnya saja.
Berarti ini akan kita kurangi ya. 164.800 kg kita kurangi dengan 120.000 kg. Selisihnya adalah 44.800 kg. Berarti ini adalah massa seluruh penumpang. Kalau rata-rata penumpangnya 60 kg, berarti kita tinggal bagikan saja. 44.800 kg dibagi 60 kg. Ini kurang satuan ya. Kilogram dibagi kilogram, jadi nanti hilang. Ini kurang satuan. Sehingga kalau kita bagi, ini nanti akan ada komanya. Itu 746,67. Dan ketika saya lihat soalnya, ini adalah salah satu soal yang muncul di uji coba ujian nasional DKI Jakarta yang kedua. Dan keluarnya angkanya koma. Nah, yang dipilih berapa? Waktu itu pilihannya mepet-mepet. 745, 746, 747, 748. Kalau kapasitas kapal, mending jangan lebih deh. Mending kurang dikit. Karena kalau kelebihan, ada risiko tenggelam. Berarti pilihan saya untuk pembulatan mirip dengan cara membulatkan bayangan pada dua cermin ya. Jadi pembulatannya mau berapapun pasti ke bawah. Contoh ya, ini kan saya dapat 746,67 orang. Maka jawabannya adalah 746 orang. Katakanlah 746,2 saja, saya akan tetap pilih 746. Jadi jangan membulatkan dengan pembulatan matematika, tapi bulatkan dengan logika. Ya, karena untuk UN tahun ini logika kita harus jalan. Kalau 746,67 jangan dibulatkan kayak matematika ke 747 karena kondisi kapal itu bisa overloaded meskipun sedikit. Dan kita juga belajar supaya bagaimana kita bekerja dengan aman. Berarti kapalnya 746,67 maka kita putuskan bahwa hanya 746 orang maksimal yang di bawah. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.